Baik, selamat pagi student. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, karena semua baik. Saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Baik, kita akan bernyanyi Bagimu Negeri, Padamu Negeri. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik student, di hari yang pagi cerah ini kita bisa berkumpul dan belajar lagi. Nah, jadi kali ini kita akan belajar itu materi kita pada hari ini itu adalah tentang memo. Ada yang sudah tahu apa itu memo? Oke, itu nggak dibilang salah, tapi itu masih kurang tepat. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian memo. Jadi kita sudah tidak asing dengan apa itu namanya memo. Apabila kita berpikir bahwa memo adalah yang biasanya ditulis dalam kertas catatan kecil atau sticky note dan kemudian ditempel di buku atau suatu barang sebagai catatan penting untuk dibaca. Kemungkinan tersebut tidak salah. Nah, jadi yang kita katakan tadi itu memang juga tidak salah, tapi itu masih kurang tepat. Sebagai garis besar, memo memang bersifat sebagai pengingat atau tata ringkas mengenai suatu permasalahan yang tengah dibahas. Namun, ternyata memo ini tidak sekedar catatan ringkas saja, sebab memo memiliki dua fungsi, yang bersifat resmi dan bersifat tidak resmi. Oke, jadi memo ini itu bersifat dua, bersifat resmi dan bersifat tidak resmi. Lalu, apa itu pengertian memo yang sebenarnya? Bagaimana pula fungsi resmi dan tidak resmi dari sebuah memo tersebut? Supaya kita memahami hal tersebut, mari kita mendengarkan apa itu pengertian memo. Jadi menurut Kraft pada tahun 1980, memo itu singkatan dari memorandum dan memiliki berbagai macam makna. Yang pertama, memorandum berarti nota atau surat peringatan tidak resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, memorandum berarti surat pernyataan hubungan diplomasi. Dan ketiga, memorandum berarti bentuk komunikasi yang mengurus kesaran, arahan, dan penerahan. Jadi kita pun pengertian memo tersebut juga itu tidak hanya satu, tetapi pada tahun 1980 itu pengertian itu terbagi macam ada tiga sesuai maknanya, yaitu yang pertama, memo itu yang berarti nota atas surat peringatan tidak resmi. Yang kedua, sebuah surat pernyataan hubungan diplomasi. Yang ketiga, bentuk komunikasi yang menjurus ke saran, arahan, atau penerangan begitu. Sementara itu, bagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, jadi memo atau memorandum ini merupakan bentuk komunikasi yang berisi saran,
arahan, atau penerangan dalam bentuk nota. Selain itu, memo juga bisa digunakan sebagai surat pernyataan atau hubungan diplomasi. Tidak hanya itu saja, memo atau memorandum dapat juga digunakan oleh pimpinan suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya menyampaikan suatu pesan singkat yang berupa pemberitahuan atau permintaan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan yang kita baca tadi atas, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa memo adalah bentuk komunikasi melalui pesan singkat yang biasanya berupa saran, pemberitahuan, permintaan, dan ditulis dalam sebuah nota. Di dalam praktiknya, sangat jarang bagi pihak karyawan untuk memberikan sebuah memo kepada pihak atasan, terutama dalam suatu organisasi atau perusahaan bisnis. Sementara itu, dalam ranah hukum, sebuah laporan memorandum biasanya memiliki 1-3 halaman saja, semisal halamannya lebih dari 1. Itu pun harus diusahakan untuk meringkas supaya pembaca tidak perlu membaca keseluruhan informasinya. Nah, jadi tujuan penulisan memo itu adalah untuk meminta atau memberikan suatu informasi kepada seseorang yang hendak dituju. Misal, Ana hendak menulis memo kepada ayahnya bahwa dirinya akan berangkat kuliah. Maka tujuan dari penulisan memo tersebut adalah pemberitahuan kepada ayah bahwa dirinya akan berkuliah. Nah, jadi kita akan belajar atau membahas tentang tujuan memo yang ini. Jadi tujuan memo ini adalah itu sebagai tidak jauh dari yang namanya pengingat. Nah, jadi tujuan memo juga disebut pengingat biar nggak lupa, atau menitip pesan bila dia mungkin duluan tapi dia tidak bisa menyampaikan langsung dengan hanya menyampaikan surat singkat saja begitu. Nah, jadi jenis-jenis memo itu ada dua, yang pertama memo resmi dan memo tidak resmi atau memo pribadi atau langsung saja. Yang pertama itu memo resmi. Jadi sesuai namanya, dalam memo resmi pasti konteksnya adalah urusan penting. Biasanya memo jenis ini digunakan sebagai surat pernyataan sebagai penghubung secara resmi antara pimpinan kepada bawahannya dalam suatu perusahaan, lembaga maupun instansi. Jadi yang kedua ada memo tidak resmi atau memo pribadi. Ini hanya pribadi. Selanjutnya adalah memo tidak resmi atau dapat juga sebagai memo pribadi. Disebut demikian karena biasanya isi pemberitahuannya adalah hal-hal yang tidak resmi dan ditujukan kepada teman, saudara, keluarga, hingga orang-orang terdekat. Nah, jadi perbedaannya ini adalah kalau memo resmi itu adalah seperti pesan singkat yang ditujukan kepada bawah-bawahannya atau secara resmi begitu. Nah, jadi kalau memo resmi ini juga ini pasti ada bagaimana cara penyusunannya. Kalau memo pribadi atau tidak resmi itu bisa kita menulis isinya saja tanpa harus memperhatikan langkah-langkah untuk menulis memo. Jadi ada ciri-ciri sebuah memo. Pada dasarnya memo pada dasarnya berbeda dengan papan pengumuman. Nah, berikut adalah ciri-ciri sebuah memo. Nah, yang pertama, berisikan saran, arahan, atau penjelasan akan suatu hal. Kedua, informasi yang disampaikan jelas dan relevan. Yang ketiga, dalam bentuk memorandum resmi, memiliki bagian layaknya surat tetapi lebih sederhana. Dalam memorandum tidak resmi, tidak dicantumkan identitas kantor atau nama kantor, nomor telepon, atau alamat kantor. Disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara maupun secara vertikal dari pihak atasan kepada bawahannya atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan lebih singkat, padat, dan lebih sederhana. Nah, itulah ciri-ciri memo. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai itu bagian-bagian memo. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa memo adalah sebuah pesan singkat. Meskipun demikian, memo tetap memiliki bagian tertentu, terutama pada memo resmi. Nah, berikut adalah uraiannya. Jadi memo juga itu memiliki bagian-bagian. Nah, jadi bagian itu mulai dari bagian kepala.
Sama halnya dengan manusia, pada sebuah memo juga memiliki bagian kepala yang terletak paling atas atau di atas. Kepala memo ini terdiri atas skop memo, nama pengirim dan nama penerima dari memo tersebut. Nah, jadi nanti saya akan di akhir saya akan berikan contoh ya bagaimana memo itu. Nah, jadi yang kedua itu adalah bagian isi yang di tengah-tengah itu. Nah, bagian selanjutnya adalah badan memo yang terdiri atas informasi yang hendak disampaikan oleh pengirim kepada pihak penerima. Nah, jadi yang ini adalah langsung ke isi atau intinya ya apa yang mau disampaikan. Yang ketiga ada bagian penutup. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau kaki memo. Dalam bagian kaki memo ini terdiri atas tanggal penulisan memo, tanda tangan, dan nama jelas pembuat memo tersebut. Nah, pemberitahuan tanda tangan sangat diperlukan terutama pada memo resmi supaya memperlihatkan bahwa informasi yang tercantum dalam memo adalah informasi penting dan konteks resmi. Struktur umum dalam sebuah memorandum, apabila pembicarakan tentang memorandum pasti konteksnya adalah resmi. Meskipun memo dan memorandum sebenarnya adalah dua hal yang sama. Nah, jadi bisa dibilang juga memorandum itu tujuannya sama, tapi kalau tentang ini bagaimana, tapi banyak ini ada juga perbedaannya sedikit. Nah, tetapi banyak orang yang berpikir bahwa memang berkaitan dengan konteks tidak resmi, sementara memorandum berkaitan dengan konteks resmi. Nah, jadi ini yang membuat ini tuh berubah-ubah. Nah, jadi kita akan belajar kepala surat memo. Ya, di kepala bagian surat ini, pada bagian ini nantinya berisikan penjelasan singkat terkait dari dan untuk siapa memo tersebut disebuat. Kepala surat memo biasanya berisikan nama pembuat, tujuan pembuatan surat memo, subjek memo atau topik, dan tanggal. Dalam penempatan tanggal harus bersifat aktual. Nah, terus ada pendahuluan. Selanjutnya adalah struktur pendahuluan yang tidak terletak pada di bagian paragraf pertama dari sebuah memo. Pendahuluan ini berisi informasi tujuan memo tanpa bertele-tele. Misalnya kamu berupa, saya menulis memo ini untuk minta persetujuan perihal. Nah, perlu diketahui bahwa memo itu adalah informasi yang to the point, tanpa basa-basi, sehingga dalam penyampaian pun juga harus ke intinya saja. Yang ketiga itu detail. Struktur selanjutnya adalah detail. Dalam struktur ini berisikan detail tujuan atau subjek memo yang dapat diletakkan pada paragraf setelah pendahuluan. Sama halnya dengan struktur pendahuluan dan nama detail juga harus ringkas. Misalnya, sering pertumbuhan perusahaan dan bisnis kita memiliki target pasar baru terhitung hari ini 2022 sehingga berlaku. Direktur utama saya memutuskan untuk memisahkan tim video dan konten promosi dalam divisi pemasaran. Selanjutnya, tim ini akan bergerak sebagai divisi mandiri berlaku mulai hari ini. Nah, jadi yang terakhir itu adalah penutup. Pada struktur terakhir dalam sebuah memo harus berisikan kontak nomor dari pihak yang dapat dihubungi berkaitan dengan isi memo tersebut. Misalnya memo berisikan perizinan penggunaan gedung untuk sebuah acara festival, maka pada bagian penutup harus ada konteks milik pegawai yang terkait secara jelas apabila perizinan tersebut disetujui. Nah, contoh kalimatnya, apabila perizinan disetujui, mohon kesediaannya untuk menghubungi manajer bisnis lewat alamat surel berikut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selalu bekerja. Nah, ini adalah salah satu memo yang ditinggalkan oleh salah satu yang bekerja di kantor memberitakan kepada calon yang bekerja di situ begitu. Nah, jadi ini beberapa tips menyusun sebuah memo. Khusus untuk sebuah memo resmi, penyusunannya harus menggunakan bahasa baku yang efektif ya. Sebab penggunaan dari memo ini adalah konteks resmi. Nah, jadi berbeda konteks resmi sama konteks yang pribadi atau tidak resmi. Yang pertama itu ketika Anda menulis memo sebaiknya ditulis secara singkat dan padat. Langsung pada hal-hal pokoknya saja.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Apabila yang menerima adalah seseorang dengan jabatan tertentu, gunakan bahasa baku yang efektif. Namun apabila yang menerima adalah orang terdekat dengan konteks tidak resmi, dengan menggunakan bahasa sehari tanpa harus sopan dan jelas isinya. Nah, yang ketiga, cantumkan juga nama penerimanya supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Nah, nanti saya akan di sini nanti saya akan kasih lihat contoh memo resmi yang di sekolah, sama contoh memo perusahaan, sama contoh memo organisasi. Nah, nanti saya akan berikan di sini. Nah, jadi kita itu flashback lagi kembali ke memo. Nah, jadi ini memo ini adalah sebuah pesan. Kalau kita di sosial media namanya itu ada WhatsApp. Nah, setiap kita tidak tentunya kamu malas untuk mengetik, nah, kamu bisa pesan suara untuk menitipkan gitu. Nah, contohnya kalau ini biasanya di telepon. Kalau di telepon menggunakan jaringan telepon biasa, itu kalau biasanya itu ada operator yang mengatakan, maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat menerima panggilan, silakan tinggalkan pesan Anda. Jadi itulah bisa dibilang itu memo. Jadi memo itu nggak harus jadi itulah memo tidak resmi atau pribadi atau langsung ke saudara atau gitu. Nah, jadi kalau resmi itu adalah memo resmi itu bersifat resmi, bersifat lebih penting ya, lebih penting. Nah, jadi perbedaannya itu adalah resmi sama tidak resmi ini cuma berkaitan dengan kepada siapa kita menitipkan memo tersebut begitu. Nah, jadi apakah ada pertanyaan di materi kita hari ini? Baik, karena materinya sudah jelas ini, saya akan minggu depan kita akan belajar tentang memo lagi. Kita harus lebih tahu apa itu memo, agar nanti kalau kita udah tamat, mungkin kita bekerja di sebuah kantor, kita bisa menitipkan memo. Jadi biasanya itu ini jarang karyawan itu memberikan memo kepada atasannya. Nah, yang sering itu atasannya memberi memo kepada bawahannya begitu. Jadi sekian pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita, angka baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa kembali.